Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulihin natiqi anhu al-ulama warathatul anbiya. Wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Saudara pengurusi, saudara yang di Pertua Abim Negeri Kelantan, yang berhormat Ustaz Ahmad Mustafa, saudara tua saya Datuk Arifin Daud, hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkat ilahi. Alhamdulillah, setelah tertangguh-tangguh dan tawar-menawar, akhirnya saya sempat menziarahi saudara-saudara sekalian di tempat yang insya Allah berkat ini. Cuma kali ini saya merasa dibebani oleh tanggung jawab yang rasanya tak terpikul bila dihadapkan dengan satu tajuk yang sangat sukar difahami. Telaah futuristik. Barangkali di Kelantan biasa aja bahasa begitu itu. Tapi kami yang di Sungai Ramal Dalam, Kajang, agak sukar memahaminya. Apa maksudnya telaah futuristik tentang kesadaran ulama dan kesediaan umat itu? Itu ungkapan orang Kelantan, saya cuma coba memahaminya. Barangkali yang diminta adalah analisis tentang masa depan umat dan para ulamanya yang dalam bahasa yang lebih umum golongan ilmuwan. Saya lebih selesa menggunakan istilah ilmuwan sebab itu punya konotasi yang lebih meluas, yang meliputi orang-orang yang tidak merasa dirinya ulama gitu. Cuma sayangnya ejaan ilmuwan yang terpampang di depan itu salah. Sepatutnya ilmuwan itu dieja dengan ILMUWAN. Kalau merujuk orangnya, dia mesti WAN. Kalau yang dirujuk ialah orangnya. Jutawan, jelitawan, hartawan, sastrawan, ilmuwan. Barangkali di Kelantan ini ramai ahli-ahli nahu yang kadang-kadang ya, ada huruf yang jatuh ya. Entah lithiqal, entah karena sebab-sebab tertentu, kadang diidghamkan saja begitu. Dalam tajwid kan ada yang idgham begitu ya. Cuma kalau kita lihat peranan ilmuwan ya, sebenarnya seperti tadi saya bayangkan menerusi hadis Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya, ilmuwan sebagai pewaris anbiya. Apa sebenarnya yang diwarisi? Yang diwarisi tentunya ilmunya, yang diwarisi tentunya perjuangannya, yaitu
perjuangan meneruskan risalah para anbiya, para mursalin, merubah umat, melakukan taghyir ijtimai, melakukan transformasi kemanusiaan. Bukankah itu sebenarnya tugas dan risalah para rasul seperti yang dibayangkan dalam ayat huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini merumuskan mission para anbiya dan mursalin, yaitu melakukan perubahan, melakukan transformasi kemanusiaan, sehingga berlaku perubahan dan perbedaan antara sebelum dengan sesudahnya. Wa in qablu la fi dhalalim mubin. Sebelumnya mereka sesat, tapi selepas itu mereka terbimbing dalam hidayah. Jadi kalimah wa in kanu min qablu itu mengisyaratkan perubahan radikal dari keadaan dalal, sesat itu menjadi umat baru yang celek ayat, karena para rasul itu membawa atau mission, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya para rasul itu melakukan atau melaksanakan agenda tilawatul ayat, tazkiyatun nufus wa ta'limul kitab wal hikmah. Inilah kira-kira rumusan mission para anbiya dan mursalin. Yatlu alaihim ayatih, mencelekkan umat dengan ayat. Dari umat yang ummi, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Nabi itu diutus ke tengah umat yang ummi, yang buta huruf. Orang buta huruf disebut ummi. Ummi adalah penisbahan kepada ibu. Kenapa pula orang buta huruf dinisbahkan kepada ibu? Artinya dia buta huruf seperti dia dilahirkan, seperti saat dia dilahirkan dari perut ibu. Itu maksudnya. Bukan ibu-ibu itu buta huruf, tapi ummi artinya dalam keadaan ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada orang dilahirkan dari perut ibu terus pandai membaca dan menulis. Tidak ada anak siapapun, ya. Dari keadaan ummi itulah ia dirubah melalui proses tilawatul ayat wa tazkiyatun nufus dan ta'limul kitab wal hikmah. Mencelekkan mereka dengan ayat, membersihkan mereka, membersihkan jiwa dan minda mereka dari segala macam kekotoran, dan mengajar mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Andainya itulah mission para rasul, itu juga lah mission yang harus dilaksanakan oleh para ilmuwan. Sebab ilmuwan itu adalah warasatul anbiya. Ilmuwan adalah pewaris para nabi. Mereka lah yang selama ini mendampingi umat, mendidik umat, mencelekkan umat, membentuk pemikiran umat. Itulah peranan tradisional kaum ulama. Dalam sejarah rantau ini, sejarah rantau Melayu yang berjasa
melakukan perubahan atau malah boleh dikatakan sebagai revolusi budaya terbesar ialah para ulama. Merubah Melayu, Hindu, Buddha kepada menjadi Melayu Muslim yang sangat komited. Tidak siapapun yang melakukan ini kecuali para ulama. Ketika itulah di sepanjang sejarah ulama berperanan membina minda, membina jiwa umat. Di zaman penjajahan, ya, ketika umat menghadapi ancaman pembaratan, sekularisasi, kristianisasi, malah yang menyelamatkan umat adalah para ulamanya dengan berkubu di pedalaman, di desa-desa. Apabila kota-kota hampir semuanya disapu bersih oleh proses pembaratan dan sekularisasi. Itulah hakikatnya seperti disebut oleh almarhum Bapak Muhammad Nasir ketika menyatakan penghargaannya terhadap jasa ulama-ulama dan institusi-institusi pendidikan pondok pesantren, bahwa inilah sebenarnya yang telah berjasa menjadi benteng pertahanan mental di sepanjang penjajahan. Artinya ulama kita berjasa sekali menyelamatkan generasi demi generasi. Cuma sekarang ini kita lihat peranan membentuk pikiran dan minda rakyat itu sudah diambil alih oleh agensi-agensi dan pihak-pihak lain, bukan lagi ilmuwan. Siapa yang membentuk pemikiran umat? Malah siapa yang membentuk selera umat? Bukan lagi ilmuwan, tapi ia sudah dilakukan oleh media massa. Orang lebih banyak berguru kepada TV dari berguru kepada ustaz-ustaz. Berapa lamalah dia menghadap ustaz, tapi berapa jam dia menghadap TV setiap hari. Jadi guru utamanya adalah TV, dibantu dengan yang lain-lain, media-media lain. TV sebagai teknologi maklumat memang dia tidak salah apa-apa, tapi masalahnya ialah siapa di belakang media massa. Di situ masalahnya. Media massa yang didalangi oleh paling tidak dua golongan yang sangat berpengaruh, yaitu para penguasa dan kedua para pemodal. Jadi ketika ini saudara sekalian, ilmuwan sudah tidak lagi berperanan dengan berkesan membentuk pemikiran umat. Yang sangat berkesan membentuk pemikiran umat ialah media massa yang di belakangnya adalah politik, kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Dan memang itulah rupa-rupanya ciri zaman yang disebut sebagai postmodern atau pasca modern, di mana media menentukan segala-gala. Media menentukan segala-gala. Hatta selera kita ditentukan oleh media, dibentuk oleh media. Orang naik, orang turun ditentukan oleh media. Media sebagai image maker, ya, boleh merubah wajah seseorang sekelip mata dengan satu perintah, sepatah perintah dari dalangnya, kill him, ya, sekelip mata orang terhormat jadi terlaknat.
penjahat jadi keramat, sekelip mata. Itulah kekuatan, the power of media. Masalahnya bukan media itu sendiri, tapi kekuatan dan dalang-dalang di belakangnya. Di mana ilmuwan dalam situasi sekarang? Ilmuwan terpinggir. Yang menentukan semuanya adalah penguasa politik dan kaum pemodal kapitalis. Dan ilmuwan kaku menghadapi keadaan ini. Seolah-olah tak berupaya nak berbuat apa-apa. Media seperti itulah yang disebut oleh seorang sarjana muslim, Akbar S. Ahmad, sebagai evil demon. Media sebagai evil demon maknanya media sebagai hantu yang sangat jahat. Tak jahat macam mana media boleh merasuk dan merosak orang? Kerja yang biasanya dilakukan oleh iblis, dan sekarang media digunakan sepenuhnya sebagai alat globalisasi ataupun disebut sebagai proses atau fenomena aulamah. Yang diglobalkan apa? Yang diglobalkan sebagian besarnya adalah globalization of American culture, globalisasi budaya Amerika. Ya, dari seluar jinnya sampailah Kentucky Fried Chicken. Ya, termasuklah lagu-lagu Madonnanya dan Michael Jacksonnya dan sebagainya, yang sampai kemana-mana, boleh masuk kemana saja tanpa paspor, tanpa visa, sampai ke daerah paling terpencil, menyerang the most isolated home in Ulu Kelantan. Dia jadi alat globalisasi yang seperti itu. Yang sekali lagi, ini semua yang membentuk pikiran dan membentuk selera dan membentuk budaya umat Islam. Ya, ulama-ulamanya hanya tinggal memberi hukum saja, gitulah. Apa hukumnya makan ayam goreng McDonald? Hukumnya halal. Itu aja. Apa hukumnya pakai seluar jin? Ya, kalau selagi menutup aurat maka hukumnya harus. Dan tak nampak di sebalik itu. Di sebalik itu adalah penjajahan budaya. Sememangnya globalisasi itu mengandungi makna hegemoni dan dominasi, al-haimanah was-saitarah. Ilmuwan seperti tidak berdaya, ilmuwan muslim seperti tidak berdaya menghadapi gelombang
yang membentuk pikiran dan jiwa serta minda umat yang selama ini dialah pengawalnya dan penjaganya. Semuanya sudah terlepas. Ikut terglobalisasi itu ialah konsumerisme atau budaya pengguna, budaya berbelanja. Kita hidup betul-betul dalam kurungan, dalam kepungan iklan. Sudah merasakan tidak bahwa kemana saja kita bergerak kita dikepung oleh iklan? Beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Bukan? Apalah daya seorang profesor misalnya yang hanya 1 jam, 2 jam di bilik kuliah bersama pelajar-pelajarnya, tapi pelajar itu keluar dari bilik kuliah, dia disambut oleh iklan-iklan, ya, di tepi jalan, dalam bus, di stasiun bus, di jalan raya, di tengah bangunan, iklan di mana-mana. Betul-betul dalam kepungan iklan, dan memberikan saranan, belilah, belilah, belilah. Ya, message-nya cuma satu, iklan-iklan ini semua. Ya, maknanya dia menjanjikan kebahagiaan. Artinya yang mengajarkan kebahagiaan as-sa'adah itu bukan lagi ilmuwan, bukan lagi ulama, bukan lagi Al-Ghazali dengan kimia us-sa'adah. Yang menjanjikan sa'adah dan kebahagiaan kepada manusia sudah ini, iklan-iklan ini, kapitalis-kapitalis, pedagang-pedagang ini. Message di semua jenis iklan itu ialah buy me if you want to be happy. Jadi happiness yang ditawarkan oleh ini. Dan para ilmuwan kaku menghadapi serangan iklan-iklan ini. Apalah yang dapat dipesan dalam masa 1 jam, 2 jam di bilik kuliah, kalau jam-jam selepasnya disapu bersih oleh iklan-iklan. Dan akhirnya bangsa kita sudah ditimpa oleh penyakit gila berbelanja. Inilah yang namanya konsumerisme, budaya konsumerisme yang diglobalkan itu. Dan kita pun menjadi satu bangsa yang sudah, yang disebut sebagai addicted to shopping. Kita sudah mengalami penyakit ketagihan berbelanja. Pemikiran kita pemikiran consumer yang begitu itu, yang gila berbelanja. Dan ilmuwan tak dapat berbuat apa-apa. Kelihatannya begitu, lesu, kaku, dan mengalah. Dan akhirnya yang paling tragik, para ilmuwan sendiri terseret dalam budaya konsumer. Apabila para ilmuwan tidak lagi berminat untuk membangun bangsa, mendidik umat, tapi mereka sudah juga dihinggapi penyakit addicted to shopping. Mereka sudah jadi materialistik, memburu kemewahan, dan gila berbelanja seperti orang lain juga. Ilmuwan sendiri sudah berpenyakit begitu. Apalah yang dapat diharapkan dari pengobatan dokter yang juga mengidap penyakit yang sama? Itu tragedi manusia sekarang. Yang dikejar oleh ilmuwan sekarang ini hanyalah kemewahan duniawi seperti orang lain juga. Tidak ada lagi kekuatan, ya, seperti kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang seperti Sahnun, ya, ulama silam, ya,
yang sanggup menderita demi mempertahankan independen, mempertahankan kemandirian seorang ilmuwan. Karena pada zamannya dia sudah melihat fenomena sindrom ketergantungan yang dialami oleh para ilmuwan. Apa maksud ilmuwan yang terjerumus dalam sindrom ketergantungan? Ya seperti yang kita saksikan hari ini, belajar tinggi-tinggi, tapi akhirnya dia terjerumus dalam sindrom ketergantungan, bergantung kepada orang, bergantung kepada pemerintah dari segi pendapatan. Dan sekali dia terjerumus dalam sindrom ketergantungan, dia kehilangan kebebasan. Lahirlah satu generasi ilmuwan yang cuma punya majikan tapi tak punya umat. Saksikan, tinggal berapa ilmuwan yang masih punya umat. Yang lain sudah tercabut dari umat, dia hanya punya majikan tapi tak punya umat. Aku janjinya hanya kepada majikan, tidak kepada umat. Apa akan jadi kepada bangsa, kepada umat yang ditinggalkan oleh para ilmuwan, diserahkan kepada kapitalis dan pembuat untung, kepada Amerika dengan kekuatan kemahiran komunikasinya. Amerika itu mampu melakukan komunikasi begitu berkesan sampai dia boleh berkomunikasi dengan kanak-kanak, dengan anak-anak kita. Amerika itu kan bangsa kulit putih di barat jauh, tapi message-nya sampai ke anak-anak kita, ya, di Pengkalan Cepe, di Ketere, itu di Pintu Geng, di mana kan? Saya pernah ceramah di masjid Pintu Geng, saya selalu silap. Seperti saya ketika datang itulah, syukur karena saya sampai ke masjid Geng Pintu. Rupanya salah, Pintu Geng. Dia boleh berkomunikasi dengan kanak-kanak, dan kanak-kanak kita, anak-anak kita menerima saranan Amerika itu. Dahsyat betul yang namanya Amerika ini. Message yang disampaikan oleh Amerika kepada anak-anak kita, budak-budak Pengkalan Cepe, mu jangan makan lagi ayam goreng yang digoreng oleh nenek kamu. Makan ayam goreng Kentucky, McDonald. Itu pesannya. Dan sampai betul kepada budak-budak itu. Anak-anak kita sudah tak berselera lagi makan ayam goreng neneknya. Maunya Kentucky, maunya fried chicken. Macam mana Amerika boleh membentuk selera anak cucu kita ini sampai begitu? Sampai dia tak dengar kata. Neneknya tak payah, gila ini nenek gorengkan ayam nih. Tak se. Apalah kurangnya ayam yang digoreng oleh neneknya itu? Apa kurang? Apakah neneknya itu kurang pengalaman goreng ayam? Apakah Melayu ini tak pernah goreng ayam? Bukankah Melayu sudah menggoreng ayam berabad-abad? Sejak bila Melayu goreng ayam? Ya, Melayu sudah menggoreng ayam sejak Melayu mengenal ayam. Demikianlah Amerika dan sekarang, ya. Dan sekarang satu lagi kekhawatiran, bahwa akhirnya Islam yang diizinkan berkembang hanyalah Islam versi Amerika. Ya.
Walhal kita umat Islam, ulama-ulamanya, cendekiawannya disuruh mendampingi umat. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, orang berilmu ya harus memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada kaum. Tapi dua hal inilah yang nampaknya sudah mulai dikhianati oleh para ilmuwan kita. Mereka mengabaikan tugas inzar. Mereka tidak lagi yunziru qaumahum. Mereka tidak lagi memberikan peringatan kepada kaum. Malah tidak pulang pun. Wahal Al-Quran menyebut liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Artinya al-inzar war-ruju'. Inzarul qaum war-ruju' ilaihim. Kembali kepada umat, memberikan bimbingan, peringatan kepada umat. Tapi ilmuwan kita sudah tercabut dari akar umat dan membentuk kelompok eksklusif sendiri, ikut serta dalam ketagihan berbelanja dan menyerahkan segala-galanya kepada media. Lantaklah, biarlah media yang membentuk dan membina pemikiran umat. Dan akhirnya Islam sendiri akan ditentukan oleh media. Islam yang macam mana yang nak dikembangkan dan diamalkan oleh umat itu juga akan ditentukan oleh media. Dan sekarang pun kan sudah begitu. Ya. Apakah Islam seperti yang dibicarakan oleh Ustaz Mak Mustafa di sini tiap minggu itu diterima oleh media? Payah. Nah, yang diterima dan dikembangkan, disebarkan oleh media ialah yang bukan-bukan itu. Jadi Islam yang bagaimana yang akan disebarkan dan dihayati dan difahami oleh umat? Islam versi media. Media dengan dalang-dalang di belakangnya. Saya merasakan itu sedang terjadi dan akan lebih parah lagi bila Amerika sekarang mengamuk. Amerika hanya akan mengizinkan jenis Islam yang acceptable to the US. Bukan Islam seadanya, tapi Islam yang acceptable to the US. Apa yang kita boleh buat kalau Amerika masuk ke Mesir dan memaksa Azhar merubah kurikulumnya? Jangan diajarkan bab ini, bab ini, bab ini, jangan diajarkan. Ajarkan saja bab ini, bab ini. Ya, bab minta maaf. Buat. Boleh jadi Syekhul Azhar akan berkeras, tapi apakah Mubarak akan berkeras? Nah, itu kalau Mesir. Kalau dia masuk ke Malaysia nih, kita boleh buat apa? Kalau dia berkeras mau masuk ke Malaysia, pasal apa? Dia kata ini Usamah bin Laden ada di Kota Baru nih. Kita boleh kata apa? No sir, he is not Usamah bin Laden, he is a Malay, Abu Samah bin Laidin. No, we have ample evidence that he is the man. Kita boleh kata apa kalau dia nak masuk juga? Dia ngamuk, dia masuk kita punya IP, masuk kita punya semi seri, ubah kurikulum. Kita boleh kata apa kalau dah begitu? Jadi nanti kalau begini keadaannya, Islam yang akan sampai kepada manusia, itu pun kalau sampai adalah al-Islamul i'lami dan bukannya al-Islamul Qur'ani. Islam media dan bukan Islam Qur'ani. Saya tidak mimpi, saya pikir saya tidak mimpi. Saya betul-betul merasakan itu semacam akan segera terjadi.
dan prosesnya sudah bermula. Itulah nasib umat ya, nasib umat yang terlepas ke tangan media dengan dalang-dalangnya dari kapalan dan didikan para ilmuwan. Sebab ilmuwan sendiri juga sudah hanyut ke dalam budaya kebendaan, budaya material, budaya kemewahan ya, sehingga seperti yang disebut dalam surah Al-A'raf itu, seperti disebut dalam surah Al-A'raf tentang manusia yang diberikan petunjuk, diberikan ilmu tentang ayat-ayat Tuhan, sudah dipelajarinya, dikuasainya, malah sudah dipakainya ilmu dari kitab suci Tuhan itu. Tapi kemudiannya fansalakha minha, kemudian dia menanggalkannya. Berapa banyak ilmuwan yang mengaji Islam dari kecil, dipakainya sejak kecil, bila sampai ke satu tahap dia tanggalkan ilmu yang dah dipakainya itu, karena mengikut hawa nafsu, karena mengejar kepentingan duniawi, karena ingin mewah. Itu aja daya tarik. Karena ingin mewah. Itulah yang disebut dalam Al-Quran seperti anjing itu, kamasalil kalbi, seperti anjing yang kalau dihalau dia menjelir lidah, dibiarkan pun dia menjelir lidah, menjelir dan menjelejeh air liurnya. Kan begitu bila anjing menginginkan sesuatu. Orang pun kalau menginginkan sesuatu yang tak dapat-dapat, seperti itu kan. Jadi kalaulah ilmuwan-ilmuwan yang begitu itu dilukis gambarnya dalam bentuk karikatur, udah betul, lidahnya terjelir ya, air liurnya meleleh, mengidam sesuatu, buruk betul. Itu pemberian Al-Quran tentang ilmuwan yang telah selama ini mempelajari ayat-ayat Tuhan, malah telah memakainya, kemudian menanggalkannya. Fansalakha minha. Di mana nak cari orang seperti tadi saya sebut Sahnun? Jangan dikelirukan dengan Syahnun. Ya, banyak yang lebih kenal Syahnun itu. Syahnun mana? Ah, itu Syahnun wakil rakyat Syid gitu. Salah tuh, dia bukan wakil rakyat Syid, wakil rakyat daerah kawasan Sik, bukan Syid. Syid itu novelnya gitu. Kawasannya Sik. Jadi bagi setengah orang samo serupa aja. Lain tuh Syid tuh novelnya yang kontroversial itu daerahnya. Tapi yang saya sebut Sahnun itu seorang ulama yang tampil di tengah-tengah suasana inilah, suasana sindrom ketergantungan para ilmuwan kepada pemerintah, sehingga setiap sen pemberian pemerintah itu mengikat dan merampas kebebasannya. Tak ada lagi intellectual independence, sudah tidak ada. Setiap
pemberian berimplikasi ikatan. Tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya pada awal zaman Islam, ulama mendapat juga, diberi oleh khalifah-khalifah, tapi tak mengikat. Di zaman itu ulama masih terus bebas, boleh ya bercakap tanpa sebarang ikatan. Malah para khalifah itu pula yang berbangga sekali kalau pemberiannya diterima oleh ulama. Keadaan sudah terbalik, ulama yang berterima kasih sekali kalau diberi apa-apa oleh penguasa. Dulu tidak, dulu pemerintah yang merasa sangat berterima kasih, bangga rasanya karena pemberiannya. Ulama-ulama sudi menerimanya, dan ulama-ulama itu pun mengambilnya bukan untuk dirinya, itu untuk umat, untuk masyarakat. Tapi di zaman Sahnun itu keadaan sudah berubah. Ulama sudah terjerumus dalam sindrom ketergantungan. Hidup terkurung dalam tempurung, dan kalau bebas pun jadi kerbau dicucuk hidung. Hanya dua itu aja. Terkurung di bawah tempurung, atau keluar dari tempurung tapi jadi kerbau dicucuk hidung. Tak banyak bedanya. Wah, mentang-mentang sudah pensiun, cakap besar ya. Udah lama nak cakap begitu. Sahnun, ya, kalau untuk mewah sampai hilang kebebasan, ya, biar saya tak punya apa-apa. Karena itu dia membiasakan diri makan sangat sederhana. Sahnun itu cuma makan roti atau biskut kering yang dicelup air garam. Itu makanannya. Jangan ditanya soal dari segi kesehatan apakah cukup zat-zatnya, tapi kenyataannya itulah yang dia makan. Sampai orang heran, orang mengatakan, hebat kau nih, zuhud betul kau, menolak dunia kau nih. Dia kata bukan bahasa zuhud lah, aku pun macam orang lain juga, nak makan sedap juga. Tapi kalau untuk makan sedap, tergadai kebebasan aku, biarlah begini aja. Aku sanggup makan ini, katanya, membiasakan diri cukup dengan cuma roti kering dicelup air garam, likaila ahtaj ila haula, supaya aku tidak memerlukan mereka itu. Sambil tangannya menuding ke satu arah, yaqsud al-umara, sambil dia berkata gitu, likaila ahtaja ila haula, supaya aku tidak memerlukan mereka. Kalau aku memerlukan mereka, hilang kebebasan. Tak dapat berbicara seperti seharusnya. Tapi kenyataannya para ilmuwan kita juga sudah terjerumus dalam kehidupan addicted to shopping itu, dan ingin hidup mewah, dan karenanya mereka tidak punya kebebasan lagi. Bayangkanlah apa akan jadi kepada umat yang sedemikian itu. Ulama, ilmuwan, sumbangan ilmuwan, pendapat ilmuwan tidak dipakai. Malah ilmu sebenar manapun, tapi kalau tidak mendapat backing, tak dapat dukungan pemerintah, seolah-olah tidak berguna. Saya banyak tidak setuju dengan pendapat
pemikiran seorang tokoh postmodernis yang namanya Foucault. Tapi dalam banyak-banyak hal yang saya tidak bersetuju itu, tapi ada hal yang saya pikir mungkin dia benar bila dia menulis dalam bukunya Knowledge and Power. Bukan knowledge is power, itu benda ungkapan lain. Ini tajuk bukunya Knowledge and Power. Di situ dia mengatakan ilmu hanya laku kalau mendapat dukungan penguasa. Ilmu yang benar sekalipun kalau tidak di-endorse oleh penguasa tak laku. Dipikir-pikir, benar juga, dalam batas-batas tertentu. Propaganda melulu pun kalau itu di-endorse, bukan sejarah, bukan fakta, propaganda melulu. Tapi kalau itu yang diluluskan oleh pemerintah, laku dia, mewah penyebar-penyebarnya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan kita belum terlambat. Mudah-mudahan kita belum terlambat membina ilmuwan, ya, dan sekaligus membina umat. Itulah mission para anbiya dan mursalin, dan mission itulah juga yang harus diteruskan oleh para ilmuwan. Dan kita harus sabar. Andainya terpaksa menunggu, biar berapa lama pun, karena menunggu itu adalah sebahagian daripada proses perubahan. Masa adalah sebahagian dari proses penyembuhan. Begitu yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, az-zamanu juz'un minal ilaj, bahwa masa adalah sebahagian dari proses penyembuhan. Memang umat kita sakit, ilmuwan kita sakit, dan semuanya harus disembuhkan, dan proses penyembuhan itu memerlukan masa. Kita harus sabar menunggu masa, sebab kadang-kadang kita tak punya pilihan lain selain dari menunggu. Begitulah yang kepada Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel. Dia terpaksa menunggu. Sesudah dia mencoba sedaya upaya berjuang, ya, membebaskan Bani Israel dari cengkaman perhambaan Fir'aun. Kan Nabi Musa itu menghadapi cabaran yang sangat luar biasa. Dia menghadap, biasanya orang lain, pejuang lain, dia menghadapi satu aja, menghadapi pemerintah yang zalim. Itu aja masalahnya. Tapi Musa bukan cuma itu. Dia menghadapi penguasa yang terzalim, dan dia menangani umat yang paling rusak bila sudah berabad-abad dalam penjajahan, dan sebati jiwa hambanya. Jadi menangani umat yang begitu tebal jiwa hambanya menghadapi pemerintah yang demikian zalimnya. Zalimnya Fir'aun itu kan luar biasa. Oh, dia zalim bagaimana? Dia bunuh orang. Tidak cuma bunuh orang itu kerja biasa orang zalim. Tapi yang luar biasa pada Fir'aun, dia bunuh budak-budak, kanak-kanak, tas. Orang lain bunuh orang juga, tapi yang dibunuh orang dewasa. Itu biasa. Tapi Fir'aun membunuh kanak-kanak, lahir saja bunuh, lahir bunuh. Ini mana ada kezaliman seperti itu? Musa menghadapi
pemerintah yang begitu, ya, membina umat yang sudah berabad-abad dalam penjajahan, dalam perhambaan, sehingga begitu tebal jiwa hambanya itu. Bagaimana dia mendidik umat? Dia meyakinkan umat Bani Israel yang dah tak percaya kepada apa-apa perubahan. Tak usah campaign lah kepada Bani Israel ini. Nasib kita akan berubah, beranilah mengubah nasib. Tak adanya. Datuk nenek engkau pun dah jadi hamba abdi kopi ni, takkan berubah. Bani Israel sudah tak percaya lagi bahwa nasib mereka boleh berubah. Tapi Musa alaihissalam dapat meyakinkan. Itu step pertama, langkah pertama, yakinkan umat nasib Anda boleh berubah. Itu kan message Musa kepada Bani Israel yang pertama. Lama kelamaan Bani Israel dapat menerima. Oh begitu, boleh berubah ya? Ya boleh. Syaratnya tinggalkan tempat ini, keluar dari Mesir. Apa tidak susah keluar dari Mesir ini? Insya Allah Tuhan akan tolong. Ya. Kalau tak susah bolehlah. Ini mentality bangsa yang tak mau susah. Diajak bersusah-susah, tak payahlah kalau susah-susah. Ini mentality Bani Israel. Kalau susah-susah tak payahlah. Jadi Nabi Musa dapat meyakinkan tidak susah. Ayo kita tinggalkan bumi Mesir ini. Selagi kamu berada di Mesir, selagi itulah kamu akan diperhamba dan nasib kamu takkan berubah. Untuk merubah nasib kamu harus berani keluar dari Mesir. Oke lah kalau tak susah, maulah. Jadi step kedua, bawa mereka keluar dari tempat yang tidak kondusif itu, dengan janji mana nanti di luar Mesir ada daerah, ada negeri yang bebas di mana kamu boleh hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Maulah dia ramai-ramai keluar dari Mesir. Sudah berdepan pula dengan laut. Kan begitu ceritanya. Ya, sampai tepi laut, toleh ke belakang, bala tentara Fir'aun sedang mengejar mereka. Bayangkan riuh rendahnya Bani Israel ketika itu. Kata tadi tak susah. Orang Perak, kalau orang Perak kata, ngapa tak kabur dari tadi? Nak jadi apa ini? Depan laut, belakang Fir'aun, nak lari ke mana? Nak ajak terjun ke laut ke? Ya, kalau nak mampu pun bila di darat. Senang cacak batu nensan. Mampu di laut nak cacak batu nensan macam mana? Bayangkan bagaimana ribut dan gawatnya ketika itu, karena mereka memang tidak siap untuk susah. Kalau susah-susah tak payahlah. Itu mentality Bani Israel itu. Di saat genting seperti itulah Allah SWT memerintahkan Musa alaihissalam membelah laut dengan tongkatnya. Bila terbelah laut, laut dah terbelah, silakan. Kalau tak susah macam ini, bolehlah. Mentality dia. Kenalilah bangsa ini macam itu. Kalau tak susah, dah mudah macam ini, okeylah. Menyeberanglah mereka. Hinggalah last person Bani Israel naik ke darat. Laut pun kembali bertaut, menenggelamkan Fir'aun. Fir'aun yang sangat dahsyat kekuasaannya, zalimnya dan sangat berkuasanya itu ditenggelamkan Tuhan di depan mata Bani Israel. Wahai Bani Israel, saksikan sendiri dengan mata kepala kamu
orang yang sangat berkuasa dan sangat berleluasa, tenggelam akibat silapnya sendiri. Selama ini tak pernah silap, tapi kalau Tuhan nak hancurkan seseorang, sekelip mata saja silapnya itu. Dia silap membaca, dia pikir laut terbelah itu untuk dia juga. Salah tafsir. Dia pikir laut terbelah itu untuk dia juga, jadi dia masuk. Walhal itu hanya untuk Musa dan Bani Israel, tidak untuk orang lain. Orang lain masuk naas. Itu yang dia salah baca. Tapi dia kena buat keputusan waktu itu juga. Kalau nak hancur, tak payah tunggu lama-lama. Sekelip mata dia boleh buat silap, dan kesilapan yang menamatkan segala-gala. Hancurlah Fir'aun, tenggelam, disaksikan oleh Bani Israel. Tapi Bani Israel ini tak selesai dengan itu. Bila diajak masuk, setapak saja lagi untuk sampai ke daerah yang dijanjikan, di mana kamu boleh hidup sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat dan merdeka. Syaratnya lawan dulu orang-orang di situ. Satu kaum yang dalam Al-Quran disebut sebagai qauman jabbarin. Lawan mereka. Sampai nak lawan-lawan, tidaklah. Mentality, tak mau lawan-lawan. Kalau tak susah boleh, kok sampai berlawan-lawan. Tak payahlah. Ini mentality tak nak lawan. Sejak datuk nenek moyang kau tak pernah melawan. Janganlah kata melawan. Mentality tak mau lawan. Itu mentality lain, lawan tetap lawan. Menang tak menang soal lain. Lawan tetap lawan, itu satu hal lagi. Itu biar Ustaz Mat aja yang mengulas hal-hal begitu itu. Saya nak ulas Bani Israel ini aja. Apa jawabannya? Punya kurang asam Bani Israel ini ya. Bila diajak melawan, tak payahlah. Kalau nak lawan juga, lawanlah engkau lah. Izhab anta wa rabbuka. Bukannya izhab anta wa rabbuna wa rabbuka. Tuhan pun dah tak diakunya. Pergilah kau dengan Tuhan kau. Tuhan kau tu bukan Tuhan kamu juga ke? Punya kurang asam. Pergilah kau berdua dengan Tuhan kau. Kami nak duduk, nak relax saja di sini. Kan mentaliti hamba abdi itu kan begitu, tak mau susah-susah, buat apa yang orang suruh. Udah. Jangan buat lebih-lebih, orang tak suruh jangan dibuat. Itu kan mentaliti hamba abdi. Izhab anta wa rabbuka faqatilaha innaha huna qa'id. Tinggal selangkah saja lagi. Tapi tak sampai. Karena memang dasar satu bangsa yang tak mau susah, mentality tak mau susah. Nabi Musa dihadapkan dengan bangsa yang macam ini, didik bangsa yang macam ini. Dan Nabi Musa tak punya pilihan. Tongkat mukjizatnya boleh membelah laut, tapi tongkat yang sama tak dapat merubah sikap Bani Israel. Mereka harus dididik dalam proses yang tabi'i, menunggu masa. Az-zamanu juz'un minal ilaj. Ya, kalau dah tak dapat diharap, nak buat apa lagi bangsa itu? Mereka, ya, bila Nabi Musa sudah habis ikhtiarnya dan dia pun relalah. Saya sudah berbuat segala-gala yang terdaya. Sudah coba meyakinkan mereka, kamu boleh menang. Kamu lawan aja lah kaum Jabarin itu. Kamu boleh menang. Tuhan akan tolong kamu. Bukankah baru sebentar kamu ditolong oleh Tuhan? Kamu sendiri merasakan macam mana Tuhan tolong kamu dari Fir'aun. Tuhan yang sama, Tuhan itu juga akan menolong kamu.
Itu pun tak dapat meyakinkannya. Kalau susah-susah lawan-lawan, tak payah. Mentality. Jadi Nabi Musa alaihissalam sudah berbuat segala-galanya dan dia redha apa juga ketentuan Tuhan dengan kaum yang seperti itu. Lalu Tuhan sesatkan mereka. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun sesat di padang pasir. Sesat di padang pasir 40 tahun artinya cukup tempo itu menghancurkan satu generasi. Generasi apa? Generasi hapra. Yang tak boleh dipakai lagi. Yang dah tak boleh dipakai lagi. Satu tempo untuk melahirkan satu generasi baru di luar Mesir, ya, yang bebas dari perhambaan, dari penindasan. Kehidupan padang pasir yang sangat mencabar, yang hanya pejuang yang kental saja yang mampu dan boleh survive dalam kehidupan padang pasir selama 40 tahun itu. Jadi kehidupan padang pasir adalah suatu proses pendidikan yang sangat berkesan rupa-rupanya. Karena itu bila orang tanya pasal di mana tentara-tentara Islam di zaman gemilang dulu dapat latihan, di mana maktab tentara zaman Rasulullah? Tak ada. Maktab tenteranya yaitu padang pasir itu. As-Sahara itu merupakan training ground yang cukup baik untuk para pejuang yang tahan, yang punya daya tahan. Jadi kehidupan 40 tahun di padang pasir itu cukup untuk menghancurkan satu generasi yang rosak dan membina satu generasi baru yang berjiwa merdeka, lulusan University Sahara, ya, padang pasir. Jadi apa artinya ini semua? Artinya kadang-kadang kita tidak punya pilih selain dari menunggu. Az-zamanu juz'un minal ilash. Kita tak dapat melaksanakan impian kita ini besok. Kita harus tunggu. Hatta andainya kita tak sempat melihat hasil penungguan kita itu, generasi peneruslah pula yang menunggunya. Dikatakan Nabi Musa pun tak sempat menunggu 40 tahun itu, tapi terhasillah kemudiannya generasi baru yang ditunggunya itu. Az-zamanu juz'un minal. Ada juga anak murid saya yang nakal bertanya, oh Bani Israel 40 tahun ya, Bani Melayu ini berapa tahun Ustaz? Wah sudah, nak jawab macam mana tuh? Ya tunggu aja 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Begitu aja saya jawabnya Ustaz Man. Gitu aja saya jawab, sekenanya begitu aja, dalam kitab tak ada gitu. Az-zamanu juz'un minal ilaj. Dan kita kadang-kadang tak punya pilihan selain dari menunggu. Sesudah yang lain-lain kita lakukan, tinggal tunggu saja. Obat sudah tepat, dokter dah betul, tapi nak sembuh seperti sedia kala, tunggu. Mana boleh sekelip mata sehat dan pulih seperti sedia kala. Kena tunggu. Sebaik manapun obatnya. Ini cerita musang. Anda pernah dengarkan cerita musang lapar? Musang yang sedang lapar nampak hidangan ayam percik, ya, di hujung terowong. Untuk sampai ke tempat hidangan itu, dia harus masuk ke dalam terowong. Terowong yang luasnya hanya muat untuk tubuhnya yang lapar itu. Mengesut-ngesut, sampailah dia ke tempat hidangan, makanlah dia sekenyang-kenyangnya. Sudah kenyang dia mau pulang. Nak pulang, nak masuk terowong balik dah tak boleh.
ya kisar sana kisar sini, tak boleh, tak muat. Bostan pun tak boleh, berpeluh-peluh dia, tak boleh. Datanglah musang tua, barangkali baru pencen. Musang tua datang menasehati musang muda yang tak sabar menunggu ini. Kata, musang muda, kamu harus tahu, kata, i'lam az-zaman juz'un minal ilm. Musang cakap Arab nih. Az-zamanu juz'un minal ilaj. Masa adalah sebahagian dari proses penyembuhan. Kamu tak ada pilihan lain selain tunggu sampai kamu lapar kembali. No choice. Dari lapar untuk kenyang boleh sekejap, tapi dari kenyang untuk lapar semula kena tunggu. Tunggulah katanya. Dan tak ada pilihan, tak usah menyusahkan diri gitu begini, tak guna. Tunggu aja sampai kamu lapar. Udah lapar seperti tadi dia masuk tadi, baru dia boleh keluar. Boleh keluar ketika dia lapar seperti tadi. Balik asal. Masuk lapar, keluar lapar. Itulah pengajaran dari az-zamanu juz'un minal ilaj. Jadi artinya kita harus bersabar, sabar membina umat. Biarlah orang bekerja ya untuk membina itu, mencari, tapi umat jangan ditinggalkan. Umat jangan ditinggalkan. Mendidik umat dengan penuh dedikasi, biar tanpa publicity, biar tanpa popularity, karena itu tugas asasi kita. Sebab akhirnya barangkali betul juga oleh Muhammad Al-Ghazali tentang pemerintahan Islam, tentang kerajaan Islam, yang sebenarnya tidak lain dari gambaran kualiti umat. Al-hukumatu, kata beliau, suratun zahiratun mu'abbiratun an batinil ummah. Pemerintahan, kerajaan itu gambaran dari batin umat, hakikat umat. Indonesia dapat pemerintahan Gus Dur, memang itulah hakikat bangsa Indonesia, begitu. Layak dapat Gus Dur. Anda dapat Nih Aziz, Anda layak dapat Nih Aziz. Indonesia ya layak cuma dapat Gus Dur aja. Ya memang padan lah. Perlis ya layak dapat syahidan. Padan lah dengan orang Perlis. Gitu aja. Perak pun macam tu, Selangor pun macam tu. Jadi kita bina umat yang berkualiti. Dari umat yang berkualiti itu itulah akan lahir pemimpin berkualiti dan pemerintahan yang berkualiti. Kalau untuk itu kita terpaksa menunggu 5 tahun, ya apa boleh buat, sabar aja. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pikir penanya-penanya itu minta jawaban sebenarnya. Mereka cuma nak mendengar apa pendapat saya tentang isu-isu yang dibangkitkan, dan mereka sendiri sebenarnya sudah punya pendirian masing-masing mengenai kerapuhan Melayu. Orang lain terdedah juga kepada media massa, tapi tidak serosak Melayu. Soal siapa lebih rosak itu saya tidak pasti sebenarnya. Belum ada pertandingan rosak, jadi kita pun tak tahu. Kalau lahirnya mungkin Melayu lebih rusak, orang lain punya ketahanan.
Mungkin sebabnya begini, antara lain memang secara umum bangsa-bangsa lain, kaum imigran itu punya ketahanan sebab mereka hidup dalam satu situasi yang tidak secure, atau sekurang-kurangnya mereka digambarkan sebagai tidak selamat. Nah, itu menyebabkan mereka lebih berjaga-jaga. Yang Melayu ini selalu saja dihiburkan, don't worry, jangan bimbang, kita di tanah air kita sendiri, kita mendapat perlindungan, kita punya sumber-sumber jaminan, pembelaan dan macam-macam. Jadi kita pun relax lah, dan terbentuklah sikap tak mau susah. Saya pikir penyakit, kalau susah-susah tak payahlah. Saya ingat ini sudah menular ke Bani Melayu daripada Bani Israel. Sebab mereka merasa complacent. Nah, sikap complacent itu yang menyebabkan kita rapuh sebenarnya. Kita hilang pertahanan lah kalau kita tak berjaga-jaga, tidak ada hadar. Tapi kaum imigran itu memang dari saat pertama dia memijakkan kaki ke bumi ini, mereka sudah merasa tidak selamat. Menumpang di tempat orang mana selamat. Ya. Orang Cina misalnya sentiasa diwar-warkan, kita tidak selamat, ya, kita ini second class citizen, begitu. Walaupun hakikatnya mereka memiliki segala-gala, mereka menang, menguasai bidang ekonomi, menguasai bidang pendidikan, mereka menguasai bidang serba-serbinya. Jadi raja aja mereka tidak. Tapi yang lain sudah mereka pegang. Dalam dia pegang semua tuh, kita tak selamat, kita second class citizen. Dan mereka terus berjaga-jaga. Ya. Kita kehilangan segala-gala, masih relax lagi. Don't worry. Ini takkan Melayu hilang di dunia. Ya. Ketahanan umat tergantung kepada sikap hadar yang ada pada mereka. Tanpa sikap hadar, tanpa sikap insecure, kita hancur. Ini dapat dilihat dari sejarah manusia itu sendiri. Kan Nabi Adam itu masuk ke surga, kan? Surga itu kan puncak segala kenikmatan. Tapi rupanya untuk ketika itu, dalam konteks Adam, surga juga tidak selamat untuk dia. Insecure. Di situ ada godaan iblis. Ya. Maknanya risiko dan kemungkinan jadi zalim, jadi rusak itu ada hatta di surga. Jadi hanya akan selamat kalau kamu waspada. Hilang kewaspadaan, habis. Kan disebut dalam Quran itu. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dah masuk surga. Semuanya ada. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, makan sepuas-puasnya. Tapi ingat, jangan dekat pokok ini. Nanti kamu jadi orang zalim. Nanti kamu kan merosak diri sendiri. Di surga pun rupanya ada bahaya, ada ancaman, ada keadaan insecure. Dan kan kemudiannya terbukti itu bukan cuma ancaman, tapi betul-betul bila Adam makan buah itu kan betul-betul sudah. Bila iblis menghasutnya,
Jadi sejak itu ditanamkan ke dalam jiwa Adam dan anak cucunya, kamu jangan merasa secure, jangan merasa selamat. Selama-lamanya kamu harus ada sikap waspada. Aku ikut sertakan kamu turun ke bumi dengan makhluk yang menyebabkan kamu harus berjaga-jaga selamanya. Nah, itulah iblis. Jadi hidup manusia muslim dalam kewaspadaan. Bila kewaspadaan itu tidak ada, habislah. Ya seperti Adam ketika dia lupa, dia tidak waspada. Tuhan sudah pesan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat ini pohon. Kan gitu kisahnya, yang dieksploitasi oleh orang-orang politik kadang-kadang. Di Indonesia kan ada pati yang berlambangkan pohon. Oh, ini pohon, mari kita berteduh di bawah pohon ini. Inilah pohon yang disebut dalam Al-Quran, kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun. Oh, esoknya dijawab oleh pati belah sana. Kan dalam Quran lagi sudah disebut, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat ini pohon. Saya pikir nanti dua-dua ulama ini berjiran di neraka gitu. Nah, jadi kewaspadaan terhadap bahaya. Jadi selama merasa dirinya tidak selamat, masih ada harapan untuk kita kuat. Kekuatan itu kan kalau kita waspada. Kalau kita tak waspada itu kan kita lemah. Simple gitu aja. Nabi Adam sendiri ketika dia rileks, lupa, kena dia. Maka timbul masalah di sini. Macam mana Nabi Adam boleh kena? Ya. Dia kena di surga. Iblis yang hasil. Apa di iblis ada di neraka, di surga ada iblis? Macam mana iblis boleh masuk surga? Oh, satu masalah juga tuh. Lalu ada tafsiran begini. Ada tafsiran ulama mengatakan iblis tidak di surga. Dia menggoda Adam itu dari luar surga. Begitulah hebatnya yang namanya iblis. Dari jauh saja, dengan remote control dia boleh, ya. Itu yang media disebut sebagai evil demon, itu hantu yang jahat. Itu mengingatkan saya kepada iblis yang dari luar saja dia boleh hasut. Jadi rasa tidak selamat gitu. Menjaga Melayu rapuh. Baik, berdakwah tanpa tongkat. Ya, ada tongkat pun kalau sampai kepada keadaan seperti Bani Israel kan tongkat pun tak boleh dipakai. Seperti tadi disebut dalam kisah Nabi Musa. Tapi yang penting kita berusaha, mencoba bermacam-macam cara, bermacam-macam pendekatan, dan berdoa. Doa seorang pejuang itu didengar oleh Allah SWT. Tapi bila Tuhan nak merealisasikan, itu Tuhan yang menentukan saat dan waktunya. Kita jangan pikir, alah bilalah Tuhan nak laksanakan doa ini, ya. Bila lagi Tuhan nak melaksanakan doa ini? Sudah lama aku berjuang dan lama berdoa, tak juga dilaksanakan. Serahkan saya kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu the best time. Itu Tuhan punya keputusan lah, the best time. Tuhan akan decide the best time for us.